Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Baik. Silahkan masuk. Di sini saya memiliki dua buah kursi. Kamu boleh memilih satu kursi yang mana ketika kamu menduduki kursi tersebut, kamu akan merasa sangat nyaman. Di sebelah sana. Boleh, silahkan duduk. Saya izin menduduki kursi di sebelah sana. Boleh? Izin dulu juga. Ya. Baik. Gimana nih posisi duduknya, adalah enak? Udah. Oke. Gimana nih kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terus tadi gimana nih perjalanan menuju ke sini? Alhamdulillah lancar sih, meski tadi di jalan peta agak sedikit macet ya. Sedikit macet. Emang kalau boleh tahu dari rumah kamu ke sini berapa menit? Kisaran 15-20 menit ada. 15 sampai 20 menit. Saya lihat-lihat hari ini kamu sangat terlihat ceria ya. Ya, lumayan. Bismillah. Oh iya, Masya Allah. Apakah ada cerita bahagia atau mungkin cerita yang bikin kamu sedih hari ini yang bisa kamu ceritakan ke saya? Cerita bahagia. Bahagianya apa ya? Bahagia bisa makan tadi. Oh iya. Oke. Kalau cerita sedih sih nggak ada ya, karena emang kegiatan hari ini tuh nggak ada yang memancing kesedihan gitu hari ini sendiri. Oke. Nah tadi kan sebelumnya saya sudah membaca tag and form yang sudah kamu isi ya. Kamu tuh di sana tuh sebagai mahasiswa ya. Nah tadi apakah hari ini kamu kuliah? Kebetulan untuk setiap hari Senin itu jadwal saya tuh kosong gitu, nggak ada jam matkul. Oh iya. Berarti hari Senin itu kosong ya jadwalnya. Oke. Saya juga di tag and form tuh membaca warna kesukaan kamu. Di sana tuh kamu menyukai warna kuning, biru dan putih ya. Betul. Kenapa sih kamu menyukai warna-warna itu? Karena menurut saya pribadi ya, kalau misalkan warna itu tuh menggambarkan suatu apa ya, kepribadian dan juga bisa membawa suatu hal yang positif gitu. Jadi kalau misalkan saya kan lebih suka warna kuning ya, karena dirasa kalau misalkan sesuatu yang terlihat cerah itu kayak bahagia aja gitu. Kebetulan hari ini saya memakai baju warna kuning. Oh iya betul, cantik. Iya. Terima kasih. Dan kamu juga memakai kerudung berwarna biru ya. Betul. Berarti kamu sangat menyukai warna itu ya. Oke, nah terus di sana juga saya tuh melihat hobi kamu itu kan dengerin musik, menyanyi, membaca juga ya. Nah, kebetulan saya juga sama, saya juga suka membaca tapi membaca novel. Sama, Oh, saya juga membaca novel. Kalau misalkan membaca buku ngantuk. Pelajaran ya. Oke. Nah, apakah sebelumnya kamu pernah mengikuti sesi konseling? Sebelumnya belum pernah. Ini pertama kali. Oh, pertama kali. Mungkin karena ini pertama kalinya ya buat kamu mengikuti sesi konseling. Di sini saya mau menjelaskan dulu gitu ya, konseling itu apa gitu. Jadi konseling itu merupakan proses pemberian bantuan kepada seseorang yang sedang mengalami permasalahan untuk menyelesaikan permasalahannya atau menyelesaikannya, seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sebetulnya sih sedikit penasaran ya terkait kalau misalkan apa ya, sebetulnya saya tuh pribadi tipikal orang yang kalau misalkan ada apa ya masalah atau apapun tuh jarang cerita gitu, kecuali itu tuh hal yang memang dirasa boleh diceritakan kepada orang, itu baru saya ceritakan seperti itu. Nah pertanyaannya, kalau misalkan untuk konseling itu sendiri, apakah seberapa sih apa ya, gimana ya nanyanya, seberapa sih kita bisa yakin gitu bahwa apa informasi yang kita sampaikan tuh bisa terjaga dengan aman gitu? Nah itu pertanyaannya sangat luar biasa ya. Nanti saya akan menjawabnya nanti ya di setelah sesi ini konselingnya. Tidak, setelah ini gitu. Nanti saya akan jelaskan gitu ya terkait dengan asas-asas seperti itu nanti saya jelaskan. Nah sebelumnya nih, sebelum kesana ya, saya mau menanyakan dulu gitu ke kamu, apakah kamu tuh tahu konseling itu dari mana sih, dari platform apa?
kebetulan saya tuh melihat suatu pamflet ya di platform WhatsApp gitu. Jadi pamflet. merasa tertarik aja gitu, ingin mencoba untuk bisa terbuka mungkin ya. Oke. Mengapa sih kamu membutuhkan konseling saat ini? Karena ya tadi yang alasan yang saya katakan gitu, saya itu pribadi yang sulit mungkin ya, sulit untuk cerita kepada orang gitu. Nah sekarang tuh jadi ingin mencoba lagi gitu untuk bisa bercerita. Oke. Nah, selanjutnya nih saya di sini akan membacakan asas-asas yang ada di dalam konseling. Nah, jadi di dalam konseling itu ada 3 asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, di asas kerahasiaan ini tuh seperti yang tadi kamu katakan ya, seberapa bisa menjaga gitu ya permasalahan yang kita ceritakan. Nah, jadi di sini tuh ada asasnya, asas kerahasiaan yang mana konseling ini tuh bersifat rahasia. Jadi tidak ada yang akan mengetahui gitu, kecuali mungkin nanti orang-orang terdekat kamu gitu yang boleh mengetahui gitu siapa aja, seperti itu. Nah, yang kedua ada asas kesukarelaan, yang mana kamu datang ke sini itu dengan rasa sukarela, tidak ada unsur keterpaksaan, seperti itu. Dan yang ketiga ada asas keterbukaan, yang mana selama sesi konseling nanti gitu ya, kamu itu bisa terbuka gitu menceritakan semua permasalahan atau perasaan yang sedang mengganjal gitu di pikiran kamu, kayak gitu. Nah, untuk itu apakah ada pihak-pihak yang boleh mengetahui selain saya? Sebetulnya karena apa ya, permasalahan ataupun sedikitnya hal yang mengganjal ataupun membuat perasaan ini tuh kadang naik turun itu tuh terkait apa ya, kegiatan yang ada di kampus gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan untuk orang-orang yang bisa mengetahui itu, sebetulnya saya bisa menceritakan kepada apa ya, wakil gitu, selaku apa ya, yang menjaga ataupun yang mengontrol di internal kita gitu. Tapi sejauh ini ya gitu deh, belum pernah cerita gitu. Oke. Nah, berarti tidak ada yang perlu tahu selain saya. Ya, dirasa seperti itu. Oke. Nah, di sini juga saya akan menginformasikan ya, normalnya konseling ini tuh 4 sesi gitu. Jadi tapi kalau misalnya nanti masih belum ada perubahan gitu ya yang terjadi gitu, nanti boleh disepakati kembali seperti itu. Nah, panjang. Iya. Nah, lalu konseling ini juga akan terlaksana setiap 1 minggu 1 kali, seperti itu. Nah, setiap sesinya itu normalnya 45 menit, seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup sih Kak. Cukup, oke. Apakah kamu sudah siap untuk kita mulai konseling? Siap. Oke. Boleh kamu tarik nafas dulu biar lebih enjoy dan tenang, lebih relax juga. Oke. Nah, seperti yang sudah kamu tulis gitu ya di tag inform, yang sudah kamu isi juga gitu, dan sudah saya baca gitu ya, pastinya di sana juga saya sudah mengetahui gitu ya permasalahan yang sedang kamu alami. Namun, apakah boleh jika kamu menceritakan ulang gitu kepada saya? Boleh. Seperti apa? Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Izin mungkin ya untuk memaparkan sedikit cerita ataupun pengalaman saya selama saya berada di himpunan, lebih tepatnya mungkin ya. Oh iya. Jadi kan saya tuh lanjut 2 periode tuh cuma sendiri ada divisinya. Iya. Iya. Nah, saya tuh memiliki 4 anak, bukan 4 anak, 4 rekan dari angkatan bawah gitu ya. Oke. Nah, jadi gimana ya? Jadi internal kita tuh sering kali dicap oleh divisi lain atau di dinas lain tuh kayak, wah internalnya bagus banget gitu, kayak nggak ada masalah gitu. Tapi sebenarnya tuh ada beberapa hal yang mungkin memang mereka nggak tahu ataupun nggak mereka rasakan mungkin ya. Karena sebetulnya gitu di internal divisi saya pun sama gitu ya, seperti halnya di divisi lain, kadang ada naiknya, kadang ada turunnya gitu. Nah tapi gimana ya, setelah
Tapi alhamdulillah sih setelah ini mah kan program dan juga agendanya udah berjalan dengan lancar ya, meskipun memang pada kenyataannya di dalamnya tuh tidak sedikit gitu ke apa ya, ketidaksejalanan pikiran, perbedaan pendapat, tapi ya alhamdulillahnya tuh bisa berjalan dengan lancar gitu ya, meskipun memang ada beberapa eksekusi yang kurang sesuai gitu. Nah terus pas apa ya, kemarin tuh sempet ada yang mengganjal pikiran tuh ketika mereka tuh bilang apa ya, sebenarnya mah ini tuh bukan hal yang mungkin memang harus saya pikirkan mungkin ya, karena itu pun keberlanjutan dari mereka ya silakan saja gitu, tapi dirasa gitu ya kalau misalkan sebagai kakak gitu merasanya tuh kalau misalkan emang gak ada ataupun internal yang akan mereka lanjutkan tuh kurang baik tuh asa gimana gering ya ninggalinnya tuh gitu. Nah kemarin tuh ngobrol nanti Cina kalau bahasa Indonesia sudah Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Santai aja. Cenanan sih bilang teh mau lanjut gitu. Cuma ada satu kata yang membuat saya tuh takut gitu. Bukan takut sih, iya sih takut. Takutnya tuh kayak mereka emang beneran lanjut, cuma mereka itu nggak baik gini, maksudnya dalam segi satu dan lainnya gitu. Karena kan ada satu yang mau naik ke SC, dia udah nyalon, terus yang satunya tuh nanti namanya teh pengen jadi sekum juga. Nah yang duanya tuh ini pokoknya mah kalau misalkan yang satu nggak jadi sekum, dua sepeja itu tuh kayak nyesok cenah. Tapi mereka tuh kalau misalkan nggak sejalan bakalan gimana maunya mereka gini, kalau misalkan kata ini kesini ya kesini, kalau kesini kesini, jadi takutnya itu ada dua kepala yang berbeda gitu. Nah terus pertimbangannya yang membuat saya makin bingung gitu ya harusnya seperti apa, karena kan ada 2 periode di himpunan. Nah ada 1 periode lagi sebagai badan pengawas. Nah mereka tuh anak-anak tuh menanyakan terkait keberlanjutan saya di badan pengawas nanti gitu ya. Namun hal yang suka bikin nyes gitu ya, sedih tuh ketika kalau misalkan apa ya, kalau misalkan nggak bisa dipungkiri kan kalau misalkan anak himpunan tuh pulangnya malam gitu kan. Dan juga kebetulan saya tuh pulang suka nebeng gitu ke teman, dan juga dijemput di intinya mah gimana ya, aku nebeng berhenti dijemput baru ke rumah kan. Nah sedihnya tuh ketika kalau misalkan hujan misalkan terus kayak minta jemput gitu kan, kasihan ya, maksudnya orang udah malam gitu, terus kalau misalkan minta jemput tiap hari malam-malam terus hujan kan gimana gitu ya resikonya tuh. Apalagi misalkan kalau misalkan yang ngejemputnya tuh sakit atau apa gitu ya, jadi suka nggak enak gitu. Terus nyalah gitulah, sedihnya tuh kayak nggak punya waktu buat keluarga, tapi di satu sisi juga merasa senang banget gitu, bisa apa ya, bisa kumpul-kumpul, bisa cerita gitu, senang banget. Tapi satu sisi juga aku tuh suka sedihnya tuh ya gitu, dari pertimbangan periode 1 juga untuk lanjut tuh takutnya nggak ada waktu buat keluarga, nggak ada waktu buat bantu merenya di rumah gitu, karena di rumah juga ada satu dan lain hal gitu, jadi nggak bisa terbackup oleh Caca sendiri seperti itu. Tapi ya gitulah, aku tuh masih mempertimbangkan, mana kemarin tuh ada sempet apa ya, seangkatan tuh ngomong Ca lanjut, mereka tuh apa ya, nyuruh Caca tuh jadi ketua BPO, tapi aku nggak mau ya, karena emang sih orang-orang bilang kayak Cina enggak, Caca jadi ketua mah cuma ngatur hungkul, cuma misalkan itu ya sok we mandatkeun kanu lain gitu. Cuma ada pertimbangan kalau misalkan menurut saya pribadi gitu, kalau misalkan untuk jadi ketua tuh emang bisa memandatkan tugas, tapi tidak semudah itu mungkin ya, karena peran ketua pun sangat dibutuhkan mungkin ya untuk si anggota-anggotanya gitu. Ya intinya mah sempet jadi apa ya, jadi sekarang jadi bahan pertimbangan itu untuk lanjut lagi kesekian kalinya, bukan kesekian kali sih, kedua kalinya setelah lanjut kedua periode, ketiga kalinya kalau misalkan mau jadi pengawas. Cuma hal yang bikin apa ya sedihnya tuh kalau misalkan apa ya, misal
kita teh Sabtu Minggu kegiatan misal, tapi ya tadi gak ada waktu buat keluarga, gak ada waktu buat lain-lain gitu ya. Dan yang bikin gongnya tuh sedih beneran. Gak apa-apa kalau misalnya kamu mau nangis itu gak apa-apa. Gak mau nangis. Kalau misalnya mau nangis juga gak apa-apa. Itu kan cara kamu menyalurkan emosi kamu gitu. Jadi intinya apa ya? Kadang tuh mama tuh bilang, Ca, iraha beres teh gitu-gituan terus. Ya beren satu sisi mama ge pengen dibantu merenya aku Caca, tapi satu sisi ge sedih beneran. Gak apa-apa kalau misalnya mau nangis gak apa-apa. Ya kita jangan gitu ya, orang lagi cerita ya. Apa tapi mama tuh lebih ngetegasin tuh kayak ih Caca. Gitu. Jadi kamu di sini tuh bingung ya antara ingin lanjut atau tidak. Ya, karena satu sisi saya senang, tapi satu sisinya juga ada pihak yang lebih membutuhkan gitu. Tapi sebetulnya sih ini juga pernah apa ya, kayak untuk yang ini mah kan tadi mah yang jangan diceritakan itu yang internal divisi ya. Kalau misalnya untuk yang ini mah aku pernah bilang ke ketua himpunan yang sekarang tuh bilang kayak, kan dia ngajak lanjut ya, terus aku bilang Caca mah nggak mau ada part di mana Caca teh harus menyusahkan lagi Genjal. Nah kita lah itu nama, jadi gimana ya, tapi dah mama Caca teh semata-mata kapan beres teh bukan hanya untuk apa ya pengen dibantu, tapi dah mama belum pernah bilang sih kayak kita lah itu nama, tapi mama teh sok ngobrol Caca. Kamu ceritakan aja apa yang kamu rasakan. Ya, tidak apa-apa. Kalau misalnya mau menangis, tidak apa-apa. Ya, mama tuh suka bilang Cina, aduh aku jadi gak bisa cerita. Itu kalau misalnya mau nangis dulu, boleh? Gak bisa, gak mau, lanjut aja. Oke, mau lanjut aja. Ya, mama Cina, mama tuh sok bilang Cina, karunya gitu Kak Cacana sendiri kayak pulang malam, beres datang ke rumah teh bukannya tidur malah main laptop teh ngerjakan tugas gitu kan. Maaf. Cina, tekalinya ke awak gitu lah itu namanya. Dah, gitu doang. Kamu tuh merasa bingung ya. Di satu sisi kamu memiliki perasaan gak enak ke teman-teman himpunan, tapi di sisi lain kamu juga memperdulikan gitu ya omongan orang tua kamu seperti itu ya. Nah, untuk itu di sana kan di Tech Inform itu kamu tuh mengatakan kalau kamu tuh seringkali merasa overthinking. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih yang kamu overthinking kan itu tuh tentang apa? Sebetulnya kalau misalkan ngomongin tentang overthinking ya, setiap orang juga pasti punya overthinking tertentu ya, tapi apa ya, suka sedihnya tuh gimana ya maksudnya? Mungkin saat kejadian apa kamu merasakan overthinking itu, saat kejadian apa aja? Saat kejadian hal yang mungkin memang bisa saya lakukan dengan lebih baik, tapi waktunya tuh tidak terpakai dengan maksimal gini. Misal, kalau misalkan mau ada praktek misalnya, praktek mikro misal, padahal tuh namanya maksudnya emang sih ada suatu hal yang memang harus diuruskan di himpunan, tapi kan harusnya time manajemennya bagus harusnya. Cuma beberapa saat tuh kalau misalkan emang lagi banyak gitu ya kegiatan yang berjalan secara berbarengan tuh kadang tuh suka lupa gitu, maksudnya weh besok deadline gitu loh, jadi mengerjakannya tuh di penghujung waktu gitu, jadi ya gitu deh, tidak bisa apa ya mengerjakan secara total gitu, jadi sok langsung mikirnya tuh kayak Caca kok gitu sih gitu, padahal kan bisa dilakukan sebelum-sebelumnya gitu. Pun kalau misalkan jeda mata kuliah juga kan lumayan ya, maksud tuh
ada waktu lah buat misal take PR, misal tugas yang mana dulu gitu yang bisa dicicil. Cuma bukan kadang tapi emang iya gitu ya, kalau misalkan jeda matkul tuh mungkin dah emang berenang capek, berenangnya udah mikir jadi diam dulu gitu. Tapi kadang juga ngerjain tugas sih, cuma ya gitu deh. Jadi hal yang dioverthinkingkan selain yang tadi soal anak-anak lanjut, soal caca pertimbangan lanjut, terus soal ya itu dia gitu. Jadi seharusnya itu bisa melakukan atau melaksanakan, mengerjakan tugas bisa lebih baik gitu ya. Padahal maksudnya konsepnya tuh gampang, cuma ya gitu deh, masih inisiasinya tuh kadang miss gitu. Kamu merasa kamu merasa kamu Jangan ketawa. ya ini harus di-cut dong. Gila ya. Ya ini nggak sekali take lagi. Oke, bismillah. Oke, kamu merasa cemas gitu ya ketika salah kayak orang. Kocak. Oke, kamu merasa cemas karena kamu seringkali menunda pekerjaan ya, menunda tugas, sehingga efeknya itu kamu tuh seringkali merasa overthinking gitu ya, karena tidak tahu gitu ya kamu merasa kalau misalnya kamu tuh terlalu kurang manajemen waktunya, seperti itu ya. Oke. Selain tadi kan ya tentang anak dinas yang lanjut, terus tugas-tugas, terus apa tadi tuh? Keberlanjutan di himpunan ya. Nah itu apakah ada lagi yang mengganggu pikiran kamu? Mengganggu pikiran kadang mah udah sih, cuma karena ya gitu deh, jadi kurang waktu aja mungkin ya sama keluarganya. Terus tadi yang tugas juga kan, kalau misalkan melihat dari apa ya gitu kayak gimana, jadi sok takutnya tuh apa ya, suatu hal yang bisa dilakukan lebih bagus, lebih baik dengan waktu yang tersedia, tapi enggak tuh takutnya tuh overthinkingnya ntar tuh gimana gitu loh. Terus kalau misalkan di prodi matem tuh nggak apa-apa kan, matem ya nggak apa-apa. Nah, di prodi matem tuh kalau misalkan namanya juga eksak ya, jadi kalau misalkan ada satu nih materi yang misal tuh ini miss gak ngerti, jadi kesannya juga bingung gitu, karena ada beberapa matkul tuh yang bersyarat gitu, jadi harus lulus dulu di mata kuliah sebelumnya gitu untuk melanjutkan ke mata kuliah selanjutnya gitu. Jadi yang kita rasa kadang mah sok overthinking kayak itu kumahnya gitu lah, kalau misalkan aku nggak bisa gimana gitu. Oke. Di sini kamu merasa bingung ya antara harus melanjutkan ke himpunan, tapi di satu sisi kamu takut manajemen waktunya kurang. Seperti itu ya, sehingga kamu seringkali merasa overthinking gitu ya. Oke. Nah, dari 3 pikiran yang mengganggu kamu tadi terkait anak-anak departemen kamu yang lanjut atau tidak, tugas-tugas, lalu keberlanjutan di himpunan atau tidak. Nah, kamu boleh memilih gitu ya salah satu dari masalah itu yang benar-benar ingin kamu bereskan, yang ingin benar-benar kamu selesaikan. Kira-kira masalah yang mana? Sejauh ini ya masalah yang paling dekat mungkin ya, yang ingin saya laksanakan, saya bereskan itu tuh terkait apa ya, 2 tadi meren ya, yang anak dinas. Tapi sebenarnya tuh anak dinas tuh sebetulnya bukan hak Caca untuk bisa menyuruh ataupun jangan gitu ya, jangan lanjut atau sok lanjut gitu. Nggak ada hak untuk memerintah gitu. Tapi mungkin yang tadi yang keberlanjutan untuk di 3 periode, karena kalau misalkan pertimbangan ini selesai, dirasa untuk yang tugas ataupun pekerjaan yang mungkin bisa dikerjakan di rumah tuh bisa selesai gitu. Tapi dengan catatan ya tadi apa ya, manajemen waktunya mungkin ya, cuma suka bingung aja gitu. Oke. Nah, di sini kan kamu akan memilih
dari ketiga permasalahan yang tadi kamu di sini memilih untuk masalah yang antara lanjut menjadi BPO atau tidak ya. Nah, kalau boleh tahu nih, bagaimana sih perasaan kamu gitu ketika kamu dipilih gitu ya, dipilih atau mungkin disuruh gitu ya oleh teman kamu gitu untuk menjadi BPO. Nah, itu perasaan kamu gimana? Perasaan ya sebenarnya tuh 50-50 ya, 50-50, cuma enggak 50-50, 60-40 mungkin ya. Enggak sih, gini, jadi gimana ya, satu sisi aku tuh seneng gitu ya, kayak orang-orang masih pengen Caca ada di sana gitu ya, pengen membersamai mereka gitu, pengen ya bermain bareng-bareng lah gitu ya, karena ya dirasa senang aja gitu kalau misalkan bisa kumpul-kumpul, bisa ngobrol, bisa berdiskusi, bisa deket, bisa makan bareng, cerita gitu ya. Cuma satu sisi lagi juga yang tadi saya katakan tuh sedihnya tuh karena harus ada part berkelanjutan. Caca minta bapak jemput malam-malam, berkelanjutan part ketika ada suatu hal yang harus dikerjakan di rumah tapi nggak kelaksanakan karena memang sejauh ini ya, kalau misalkan rapat tuh pulang malam, terus kalau misalkan kelas pagi otomatis kan berangkat dari pagi, kalau misalkan mau pulang juga kan kagok gitu ya, karena diantar jemput juga jadi diem di kampus gitu, jadi nggak bisa membantu hal yang di rumah gitu. Jadi sedih ada, senang ada, karena bukan kesedihan ya, pertimbangan Caca lanjut periode 2 juga gitu, kayak karyanya mama, karyanya bapak gitu, tapi ya karena meren di hatinya tuh pengen gitu nya bilang kayak mau lagi gitu, tapi boleh, cuma sekarang tuh jadi bahan pertimbangan tuh udah gitu kata emaknya gitu, tapi ya nggak tahu, aku juga masih bingung mau apa enggak gitu, karena masih ada mereka mungkin yang butuh Caca juga, tapi di rumah kayak butuh Caca, jadi aku bingung ya gitu. Sini kamu merasa bingung ya? Bingung banget. Oke. Nah, oke, untuk selanjutnya apa yang kamu sebenarnya ya, apa sih yang kamu harapkan dari sesi konseling ini? Yang saya harapkan setelah saya mengikuti sesi konseling yang pertama tuh, karena kan belum pernah ya, pengen coba aja gitu bercerita gitu kepada tetehnya, kepada kakaknya, siapa tahu gitu setelah saya bercerita mah lambat laun tuh bukan permasalahan ya, overthinking yang saya pendam, yang saya rasakan itu tuh bisa udahan lah, mereda gitu, karena emang cerita yang dipendamnya tuh keluar gitu pengennya, jadi ingin mengurangi lah gitu, biar enak kan ke sayanya. Okay. Nah, hal apa yang bisa kamu lakukan untuk mencapai keinginan kamu? Keinginan saya biar nggak overthinking, mungkin karena tadi masalahnya di keberlanjutan antara lanjut BPO atau enggak gitu ya, itu pun bisa mempengaruhi terkait manajemen waktu. Sebenarnya tuh manajemen yang dirasakan Caca ya mungkin, tapi tetap susah gitu ya menjalankannya teh. Kalau misalkan ikut atau enggaknya organisasi mah nggak mempengaruhi ke time management kita, cuma mempengaruhi sih, cuma gimana sikap kita mengaturnya gini, cuma emang susah banget gitu ya, karena ya biasalah kalau misalkan udah capek tuh pengennya duduk, pengennya diem gitu, nggak mau ngapa-ngapain gitu ya, padahal masih ada kerjaan lain gitu. Jadi solusinya mungkin saya bisa lebih memanage waktu sehingga bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, dan bisa bermanfaat gitu. Cuman ya gitu susah. Lalu untuk tadi kan harapan kamu itu ingin mengurangi ya rasa overthinking itu. Nah, yang kamu lakukan gitu ya agar overthinkingnya itu menurun gitu ya, seperti yang tadi kamu katakan gitu.
Nah, apa yang kamu lakukan? Sebetulnya hal yang mungkin zona nyaman mungkin ya untuk bisa tidak overthinking secara berlebih. Sejauh ini kalau misalkan dirasa mumet dikit, ya itu hobi nyanyi. Oh, nyanyi. Iya. Selain nyanyi, apakah ada lagi? Makan, selain makan tidur kalau bentok banget. Oke. Oke. Jika diskalakan dari 0 sampai 10, yang mana 0 itu kamu sangat merasa overthinking gitu ya terhadap pikiran kamu, dan 10 itu kamu merasa tenang. Sekarang pikiran kamu, perasaan kamu ada di skala berapa? Sekarang perasaan saya jika di persentasekan mungkin ya dengan skala dari 0 sampai 10 itu berada di skala 5. Di skala 5. Nah, menggambarkan seperti apa sih skala 5 itu? Apakah karena memang sangat mengganggu atau bagaimana? Menurut saya mengganggu ya, karena apa ya, dikit-dikit dipikirin, dikit-dikit gak enakan gitu, mengganggu. Tapi kalau misalkan untuk, kan tadi 0 tuh depresi banget ya, dan saya tuh merasa nggak sampai banget gitu, tapi mengganggu. Mengganggu ya. Di sini kamu merasa gak enakan, terus merasa terganggu gitu ya dengan rasa overthinking kamu, sehingga kamu ada di skala 5. Nah, tadi kan kamu mengatakan ada di skala 5. Nah, kamu akan menaikkan perasaan itu ke skala berapa? Akan dinaikkan ke skala berapa? Keinginan. Iya. Ya kalau misalkan keinginan mah bisa terbebas mungkin ya, dan itu tuh jika tadi yang teteh katakan tuh dari 0 sampai 10 ya berarti 10 keinginan. Oke. Nah, coba definisikan dari skala 10 itu seperti apa? Setelah kamu berhasil gitu ya berada di skala 10 gitu, nah itu tuh menggambarkan seperti apa? Menggambarkan seperti orang, jadi Caca tuh merasa tidak usah banyak hal yang dipikirkan, cukup dengan sampai jalani gitu, tapi dijalaninya juga dengan apa ya, full dengan semua kemampuan mungkin ya. Nah, jadi sampai kita jalani, tapi jangan terlalu banyak berpikir, tapi maju gitu loh, Ngalir ya? iya gitu loh, jadi sampai gitu udah mau aku gitu ya. Jadi merasa lebih tenang ketika Ya, didatangkan betul. dengan permasalahan, tetap enjoy ya, Enjoy. tidak perlu dibawa Pikiran dipikirkan terlalu terlalu dalam gitu ya, ya. betul. Oke. Nah, tadi kan kamu nih menyebutkan sering overthinking ya. Nah, itu biasanya tuh pikiran seperti apa sih yang muncul? Rasa overthinking itu seperti apa? Rasa overthinking seperti apa? Seperti biasa sih, kayak kalau misalkan lagi diem suka we kepikiran atau gimana. Oke. Nah, kalau misalnya nih lagi overthinking, kamu biasanya tuh kan memikirkan tentang hal apa? Kalau overthinking itu, yang lebih sering kamu pikirkan tentang hal apa? Tentang hal masih keberlanjutan sih, Yang yang tadi tadi Tentang keberlanjutan, tentang urusan rumah. Oke. Nah, saat perasaan itu datang nih, terus kamu sadar gak kapan sih itu munculnya perasaan itu? Sadar gak? Munculnya tuh pas kapan? Pas malam. Oh, setiap malam. Kadang di setiap malam itu kamu seringkali merasa overthinking gitu ya tentang berkelanjutan, Betul. tentang kelanjutan BPO atau tidak ya, seperti itu. Karena kan kalau misalkan siang-siang pasti ada kegiatan aktivitas lah untuk mengalihkan pikirannya mungkin ya. Kalau misalkan malam mah, kalau misalkan gak ada tugas, udah we ngablong. Oke. Nah, biasanya nih kamu ngapain aja sih saat pikiran itu muncul? Apa ya? Diem sih palingan. Kalau misalkan itu mah udah diem aja. Oh, jadi lebih ke meratapi ya. Iya.
lebih ke meratapi. Oke. Gimana pengaruhnya ke aktivitas kamu nih rasa overthinking itu? Kadang kalau misalkan emang apa ya, terlalu mah, soalnya kalau misalkan pagi-pagi kan bangun tidur tuh sok kadang mah masih gak mood gening. Jadi ya gitu deh, menjalankan aktivitas dengan bete. Kamu merasa kesal gitu ya ketika overthinking ini tuh datang. Seperti itu. Oke. Nah, tadi kan kamu sempat menceritakan ya kalau kamu itu merasa sering banget gitu ya overthinking tentang hal-hal keberlanjutan atau tidaknya gitu ya akhir-akhir ini. Nah, terus suka bingung juga ya tadi kamu mengatakan kayak mana hal yang perlu dipikirkan dan mana yang sebenarnya nggak perlu gitu ya, perlu dipikirkan. Nah, aku dengar nih ya dari cara kamu bercerita gitu, kayaknya hal ini tuh cukup mengganggu ya kepikiran kamu karena di sana kamu juga mengatakan kalau kamu itu jadi menjalani aktivitas tuh kadang kesal gitu ya ketika overthinking itu datang. Nah, sekarang kita coba pelan-pelan ya. Saya akan membantu kamu gitu ya untuk melihat lebih dalam gitu. Sebenarnya apa sih yang kamu inginkan gitu ya dari kondisi ini dan hal apa saja yang sudah kamu lakukan gitu ya. Nah, oke nih kalau misalnya nih kamu bisa memilih nih, kamu ingin tuh keadaan seperti apa sih dari masalah yang tadi kamu ceritakan? Keadaan yang diinginkan apa ya, pengen udah gitu, maksudnya pengen berjalan dengan semestinya, kayak ya udah ngalir gitu pengennya mah. Oke, hal apa sih yang paling kamu inginkan berubah dari keadaan kamu sekarang? Jangan apa-apa dipikirin, itu satu. Yang kedua tuh jangan keenakan sama orang, udah ini sih yang kedua, mantap. Jangan gak enakan. Nah, kalau misalnya kamu milih nih, kamu ingin hidup seperti apa tanpa rasa overthinking? Ingin hidup bebas, ingin berekspresi bebas, tapi ceria. Oke, ceria ya. Kamu ingin ceria. Ceria. Saat kamu bilang ingin ceria gitu ya, ceria seperti apa yang kamu bayangkan? Apa ya, sebetulnya Caca juga pribadi yang ekspresif mungkin ya. Kalau misalkan emang lagi seneng ya seneng gitu ya, kelihatan banget. Kalau misalkan emang lagi sedih gitu. Kalau misalkan lagi kesel, orang juga pasti nyadar gitu Caca lagi kesel ya. Deskripsi bahagia yang diinginkan teh ketika apa ya, kalau misalkan sebenarnya mah harus bisa berdamai meren ya. Maksudnya kalau misalkan udah terjadi ya udah gitu, nggak apa-apa. Tapi ya tadi susah. Jadi cerianya teh apa ya? Kayak ya udah besok gitu maksudnya. Apa, ngerti nggak? Boleh diceritakan ulang bagaimana? Gimana ceritanya? Ya, cerianya seperti apa? Intinya mah apa ya? Melakukan sesuatu hal yang apa ya, bebas gitu. Nggak bebas sih, maksudnya kayak udahlah pokoknya mah nggak semuanya dipikirin, gak enakan sama orang, udah itu poinnya. Oke. Kapan terakhir kali kamu merasa benar-benar ceria? Ceria Ya. Mungkin karena tadi kan kamu nih sekarang akhir-akhir ini kamu tuh sering memikirkan tentang keberlanjutan ya di BPO. Nah itu di sana kan pasti kamu seringkali merasa banyak pikiran gitu ya, kayak ini harus lanjut atau enggak. Nah mungkin di sana juga keceriaan kamu tuh menurun. Nah kapan terakhir kali kamu merasa benar-benar ceria? Sebetulnya kalau misalkan terakhir kali cerianya kapan tuh aku nggak tahu persis ya kapan aku benar-benar ceria, cuman dirasa kalau misalkan berekspresi bebas sih kapan ya, pertengahan tahun mungkin, sebelum adanya kata-kata dari rekan-rekan muncul gitu ya.
Oke. Apa arti ceria bagi kamu pribadi? Ceria menurut Caca itu apa ya? Pribadi orang yang gimana ya? Kelihatannya tuh nyenengin we maksudnya. Kalau misalkan ada apa-apa happy gitu. Meskipun emang kalau misalkan ekspresi ya harus diluapkan beren ya. Kalau misalkan menangis ya nangis. Kalau misalkan mau sedih ya sedih gitu. Cuma ceria di sini tuh apa ya? Ketika bisa berdamai beren ya maksudnya. Kalau misalkan ada suatu hal yang nggak bisa tercapai ya udah nggak apa-apa, bukan rezeki gitu ya. Kadang sih emang gitu ya, cuman satu sisi juga kayak ih kok gini gitu. Nah, jadi ceria tuh apa ya, gimana ya, bingung aku ngedeskripsiinnya. Kayak ya udah we menjalani tanpa beban aja. Oke, menjalani tanpa beban ya, menurut kamu ceria itu. Nah, kalau misalnya nih kamu berhenti overthinking, hal apa yang paling ingin kamu rasakan atau kamu lakukan? Yang ingin aku lakukan gimana ulangnya, tolong maaf. Ketika kamu berhenti overthinking, Aku outfit lagi. iya, hal apa yang paling ingin kamu rasakan atau kamu lakukan? Ingin ingin menjalankan hidupnya biasa aja lah, kayak menjalankan dengan tanpa adanya beban pikiran, tanpa adanya ABCD. Meskipun ada beberapa part yang memang harus dipikirkan mungkin ya, khususnya di perkuliahan gitu. Jadi tanpa harus memikirkan hal yang tidak penting. Kalau seandainya nih kamu bisa mengendalikan pikiran kamu, kamu ingin menjadi pribadi yang seperti apa? Ingin menjadi pribadi yang cuek tapi nggak bodo amat kan. Oke, cuek tapi nggak bodo amat ya, karena tadi kamu mengatakan kalau kamu tuh orangnya nggak enakan, sehingga seringkali kamu merasa overthinking gitu ya, seperti itu. Oke. Saat pikiran itu muncul nih, biasanya kamu tuh sedang melakukan kegiatan apa? Pikiran overthinking itu muncul, biasanya kamu sedang melakukan kegiatan apa? Sebenarnya kalau misalkan overthinking muncul tuh ketika apa ya, nggak ada kegiatan gitu. Jadi kalau misalkan emang lagi kosong gitu, jadi kayak semuanya we datang gitu. Jadi kalau misalkan emang lagi ngerjain tugas mah ya ngerjain tugas gitu. Tapi kadang-kadang kalau misalkan apa ya, misal apa ya, gimana ngomongnya, jadi misal kalau misalkan lagi lihat WA misal, terus ada suatu hal yang emang nyentil gitu ya, jadi kayak udah we nggak mood gitu. Oke. Nah, biasanya kamu tuh melakukan hal seperti itu tuh sadar gak sih kalau misal kamu sedang overthinking? Kalau misalkan malam-malam mah sadar, tapi kalau misalkan lagi berjalan gitu aja mah kayak ya udah we bete aja gitu pikirannya teh, nggak lagi overthinking tapi bete gitu. Pikiran seperti apa sih yang biasanya muncul pertama kali? Pikiran sebel. Oke, ketika overthinking itu datang, pikiran yang pertama kali adalah kamu merasa kesal ya? Kesal. Oke, kamu biasanya bereaksi seperti apa terhadap pikiran itu? Sebenarnya mah Caca kalau misalnya udah terlampau kesalnya, ekspresi kesal tuh bukan marah tapi nangis. Menangis, oke. Menangis dan merenung. Hal apa yang biasanya kamu lakukan untuk menenangkan diri? Kan tadi tuh kamu tuh mengatakan kalau kamu tuh overthinking nih tentang diteruskan atau enggak gitu ya. Nah, hal yang kamu lakukan untuk menenangkan diri ketika overthinking itu terjadi apa? Sebenarnya mah kalau misalkan lagi kepikiran ya kayak nanti gimana ya kalau misalkan emang gak lanjut gitu, orang-orang yang ada di sananya. Kalau misalkan lanjut juga ini gimana ya yang ada di sini gitu. Tapi untuk menenangkan mah sok sakadang mah
gimana ya maksudnya, orang lain kalau misalkan ditanya mau lanjut atau enggak jawabannya teh kumaha engke moal gitu. Jadi maksudnya untuk menenangkan diri mah, meskipun emang selalu mengganjal ya, maksudnya kayak kudu lanjut tapi karunya nu di dieu gitu maksudnya. Tapi untuk menenangkan nama kayak ya udah Ca, nggak apa-apa, orang lain juga enggak, tapi nggak bisa gitu loh. Sana kamu berusaha menerima seperti itu. Kadang juga kalau misalkan untuk pengalihan isu ya tadi nyanyi. Oke. Apakah cara itu tuh berhasil bikin kamu lebih tenang? Lebih tenang, mungkin tenang yang ditunda sebenarnya. Okay. Tapi maksudnya itu tuh bukan solusi gitu. Jadi kalau misalkan kalau baca orang lain juga enggak gitu, tapi nggak mikirin, tapi maksudnya hal tersebut tuh berulang terjadi gini, maksudnya lagi gitu sebelum emang kalian ada kepastian dan juga kejelasan dari Cacanya sendiri mau lanjut atau enggaknya gitu. Oke. Apa yang kamu rasakan di tubuh kamu ketika overthinking itu datang? Apa yang dirasakan? Dari perasaan atau gimana? Iya, boleh. Yang dirasakan di tubuh kamu gitu ketika overthinking itu datang. Sebenarnya kalau misalnya untuk perasaan tubuh sih nggak ada ya. Cuma kalau misalnya untuk perasaan rasa sendiri tuh kadang mah sebel iya, sedih iya, bingung iya gitu. Oke. Setelah overthinking, apa yang kamu rasakan? Apakah lebih tenang atau cemas atau capek setelah overthinking? Setelah overthinking, apa ya? Sebenarnya mah masih belum ada jawaban ya. Kalau misalkan untuk jawaban tenang mah kayaknya enggak. Kalau cemas juga nggak dicemasin banget, tapi itu tuh suatu hal yang berulang kata bisa diri. Maksudnya kalau udah teh ya berarti udahan dulu gitu. Tapi ya sih rasa tenang dikit sih, cuma lagi gitu. Sebelum adanya keputusan berarti ya pasti bakalan terus kepikiran gitu. Nah, seberapa sering hal ini terjadi dalam seminggu? Dalam seminggu berapa ya? Kalau misalkan 2-3 lah dari. Itu teh untuk di malamnya. Di malam hari. Menurut kamu nih, dengan cara yang kamu lakukan sekarang gitu ya, apakah kamu sudah merasa lebih baik? I think belum. Karena belum ada solusi gitu. Nah, apa yang belum kamu lakukan tapi mungkin bisa kamu coba gitu untuk membantu diri kamu sendiri ketika overthinking itu datang? Sebetulnya hal untuk bisa mencoba menenangkan ya, karena kan menurut Caca sendiri solusinya itu ada ketika Caca menarik kesimpulan keputusannya mau apa gitu setelah beberapa pertimbangan. Tapi melihat pertimbangan yang ada gitu ya, setelah izin lagi jangan kalau bisa. Kalau misalkan melihat kebutuhan SDM di sono ya gimana ya, kayak sedih aja gitu kalau misalkan emang nggak bisa membersamai adik-adik gitu. Apalagi situasinya tuh emang gimana? Kurang. Menurut kamu nih, apa yang kamu lakukan selama ini tuh sudah membantu kamu merasa tenang atau belum? Sedikitnya sudah, cuma untuk tenang yang tenang banget mah belum. Pernah nggak dulu kamu merasakan overthinking dengan pilihan seperti sekarang? Pernah. Nah, apakah di masa itu rasa overthinking hilang? Hilang karena udah ada jawabannya. Sudah ada jawabannya. Terus gimana nih cara kamu dulu menangani rasa overthinking itu? Sama aja sih, maksudnya dengan cara ya gitu tadi dia nanya, kalau misalkan kesal ya diri kesal ya nangis. Dari semua hal yang sudah kamu coba ya, tadi diem, nangis, kayak gitu. Terus tadi ada juga kayak menyanyi katanya kalau misalnya overthinking. Nah, mana yang paling bikin kamu merasa sedikit lebih baik? Kalau misalkan rasanya udah banget mah nangis, tapi kalau misalkan emang
baru awal-awal dan nggak mau tuh sekarang banyak udah ini aja biar enjoy gitu. Kalau misalnya nih kamu pikirkan lagi gitu ya, hal apa yang justru bikin kamu OPT makin terus-terusan gitu. Overthinkingnya tuh makin terus-terusan. Hal apa yang membuat Ya, apa ya, karena masalahnya di situ tuh jadi gimana yang tadi juga sih, yang membuat overthinking itu ketika tadi kalau misalkan gak lanjut kasihan ke adik-adik, kalau lanjut kasihan orang tua, kalau misalkan itu pun time management kalau misalkan jelek tuh ya suka nambah di yang matkul tugas. nah kira-kira nih kamu tuh memiliki kendali penuh gak sih atas pikiran kamu, atau pikiran kamu yang mengendalikan diri kamu yang kamu rasakan? Sebetulnya kalau misalkan pikiran yang mengendalikan atau saya yang mengendalikan tuh sejauh ini masih bisa dikendalikan oleh saya pribadi gitu ya untuk pikirannya pun. Jadi maksudnya kayak kalau misalkan tapi tidak menutup kemungkinan sih kalau misalkan lagi pengen apa ya, bukan pengen sih lagi kalau misalkan lagi capek banyak ya udah. Apa yang kamu pelajari nih tentang diri kamu selama semua pikiran itu tuh muncul? Dapat dipahami gak pertanyaannya? Kurang. Apa yang kamu pelajari tentang diri kamu dari semua pikiran yang muncul? Yang kamu pelajari dari diri kamu. Tadi kamu sering merasa overthinking ya tentang keberlanjutan itu. Nah, kamu belajar tentang apa di sana? Belajar tentang apa ya, bagaimana cara dengan kumaha caranya secara ini masih belum masuk loh. Apa yang kamu pelajari tentang diri kamu gitu ya dari semua pikiran yang muncul, yang kamu pelajari dari diri kamu sendiri dari semua pikiran yang muncul. Aku pelajari bahwa diri saja apa ya, yang kamu pelajari dari diri kamu gitu. yang Dari diri kamu pelajari itu jadi maksudnya teh yang harus diterapkan atau gimana? yang kamu pelajari misalnya setelah kamu overthinking gitu ya, nah pasti ada pelajaran yang bisa kamu ambil dari sana Ya, buat diri kamu. Pelajarannya ya teh ya jangan terlalu dipikirin, Jangan terlalu dipikirkan. maaf ya. Tidak apa-apa. Nah, dari hal-hal yang kita bahas tadi, kira-kira langkah kecil apa sih yang bisa kamu coba biar semuanya tuh mengurangi gitu rasa overthinking kamu? Hal kecil Ya, menurut Caca kalau misalkan untuk yang time management tuh bisa apa ya, memaksimalkan waktu kosong dengan menjalin tugas bisa untuk mengatasi yang time management. Tapi kalau misalkan untuk yang keberlanjutan mah harus bisa apa ya, mempertegas keberlanjutan diri Caca sendiri, kayak Caca bisa ngebagi waktu gitu buat diri lagi ya sebelah sini ya gitu. Hal kecil nama masih tetap di time management mungkin ya, entah itu mau lanjut atau enggak, entah itu mau banyak tugas atau enggak. Kalau misalkan time managementnya bagus mah dirasa bisa. Oke. Kalau misalnya nih pikiran kamu mulai ramai lagi ya, apa hal sederhana yang bisa kamu lakukan untuk menenangkan diri? Ngaca. Oh, ngaca. Ya. Bercermin ya? Ya. Kenapa bercermin? Karena nggak tahu sih, senang aja gitu kalau misalkan emang lagi itu kayak ya udah ngaca aja kayak oke, tenang aja. Oh, mungkin bercermin sambil ngobrol gitu ya ke diri sendiri. Oke. Kapan kamu mau mulai mencoba langkah itu lagi? Kalau misalkan dirasa ada sesuatu yang mengganjal sih, benar mengganjal. Kalau misalkan contoh kecilnya ya, kalau misalkan mau
presentasi atau apa gitu, kalau misalkan masih kurang pede tentang penguasaan materi atau apa gitu ya, karena barangkali ya persiapannya kurang cukup gitu. Sekarang mah sok ke WC dulu, kayak ngaca dulu, bisa. Nah, kalau misalnya nih nanti terasa sulit gitu ya, hal apa yang bisa membantu kamu untuk tetap mencoba langkah kecil itu? Hal Ya, jadi misalnya nanti itu terasa sulit gitu ya. Kan tadi kamu mengatakan kalau misalnya langkah kecil kamu itu ingin mempertegas gitu ya ke diri kamu sendiri gitu ya tentang manajemen waktu. Nah, jika nanti terasa sulit, hal apa yang bisa membantu kamu untuk tetap mencoba hal kecil itu memanajemen waktunya ya? ingat lagi ke tujuan awal baru ya, karena ini memperbaiki gitu. Jadi postingan ke diri sendiri dan lagi kayak sok cak gitu, tahu solusi nakarinya mah tinggal dijalankan. Oke, nah, Meskipun cara mah siapa orang bisa kamu ajak bicara kalau misalnya pikiran kamu itu mulai terlalu ramai? siapa ya? Bingung aku, siapa? Nggak tahu ya. Tidak ada. Tidak ada. Oke, tidak apa-apa. Nah, apakah kamu bersedia untuk mencoba satu langkah kecil itu di minggu ini? Boleh. Oke, nanti kita lihat hasilnya bersama-sama ya di sesi selanjutnya. Langkah kecil yang tadi yang memanajemen Tegas, waktu. ya, betul. Nah, untuk itu sesi sekarang itu kan sudah berada di akhir ya. Nah, sebelum ditutup, saya ingin kamu menuliskan pesan apa yang kamu dapatkan pada sesi ini, pada sesi sekarang kali ini. Ditulis. Ya, ditulis. Oke. Sebentar. Ya. Coba kamu tuliskan di sini. Kenapa tidak? Bebas. Pesan-pesan? Pesan aja. Pesan aja. Boleh sama pesannya. Pesan yang kamu dapatkan pada sesi ini. Ribet gak? Sekarang kamu bacakan. Pesannya boleh kamu bacakan. Pesan. Pesan. Pesan kan? Ya, Ya, pesan. Pesan yang kamu Oke. dapat. Pesan yang saya dapatkan pada sesi counseling pertama yaitu saya harus bisa mencoba hal kecil yang bisa membantu saya menjadi lebih baik, tidak overthinking entah dengan manajemen waktu atau mengendalikan emosi, dan juga bisa lebih mempertegas terkait hal yang harus atau akan dilaksanakan. Oke, itu ya pesannya. Luar biasa sekali ya kamu
eh, hari ini gitu ya, kayak banyak banget gitu ya hal positif yang kamu dapatkan gitu. Nah, saya juga ingin memberi kamu tugas kecil selama 1 minggu ke depan. Coba kamu perhatikan gitu ya, dan kamu boleh tulis di kertas kecil gitu. Di sini boleh? Boleh, cuma nanti di 1 minggu kemudian, Oh, ya, di iya. 1 minggu ke depan Iya, tugasnya. paham. Nah, catat 3 hal sederhana gitu, mulai dari kapan kondisi overthinking itu muncul, terus apa isi pikiran itu, yang kamu rasakan di tubuh kamu itu bagaimana. Nah, terus yang kamu lakukan setelah itu apa, seperti itu. Dapat dipahami untuk tugasnya? Paham. Oke. Nah, baik, sepertinya sesi pertama konseling ini sudah berakhir. Dan pada sesi 2 nanti saya ingin kamu melaporkan ya tugas yang tadi sudah saya berikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, cukup. Baik, terima kasih ya karena hari ini kamu sudah bersedia terbuka gitu ya dan bekerja sama gitu selama proses sesi konseling berlangsung. Semoga apa yang kita bicarakan gitu ya bisa membantu kamu untuk lebih memahami dan mengendalikan pikiran kamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.